tadi satu sisi tidak ada kata damai untuk kasus-kasus kekerasan seksual karena kita tidak menyelesaikan masalah namanya itu. Tidak ada kata damai. Ya. Karena itu juga diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tidak boleh ada istilah restoratif justice, menyelesaikan di luar proses peradilan. Se-NTB sampai dengan bulan Mei akhir ini kami datakan ada kurang lebih 100 kasus kekerasan seksual yang kalau Halo Tribuners semua, selamat datang di Trilogi Tribun Lombok Dialog dan Inspirasi bersama saya Lailatun Niam. Dan kali ini kita akan berbicara tentang satu isu yang sangat menjadi perhatian masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya tentunya Tribuners semua dan para pemirsa di luaran sana sudah tidak asing lagi dengan berbagai berita berseliweran terkait dengan kasus kejahatan seksual terhadap anak di Nusa Tenggara Barat ini. Dan ini menjadi isu yang sangat penting dan bagaimana program, kemudian bagaimana peran berbagai pihak dalam mencegah, kemudian sampai memberhentikan adanya kasus-kasus ini. Di sini sudah hadir narasumber saya, ada Ibu AKBP Nimade Pujawati, Kasubdit 4, Ditreskrim Polda Nusa Tenggara Barat. Ibu, terima kasih sudah hadir di tengah berbagai prahara dan persoalan yang sedang terjadi di NTB yang sedang ditangani. Tapi pertanyaan saya pertama begini Bu Puja, situasi kita di NTB sekarang ini seperti apa dengan berbagai kasus yang kayaknya hampir tiap hari ada aja kasus kejahatan seksual yang terjadi di NTB? Kalau kami dari aparat penegak hukum Mbak Niam, melihat ini menjadi dua hal ya mungkin dengan dua perspektif berbeda. Pertama adalah sebenarnya sudah banyak, mungkin tahun-tahun yang lalu sudah banyak terjadi kekerasan, tetapi mungkin masyarakat belum paham harus berbuat apa, harus merespon bagaimana terhadap terjadinya kekerasan tersebut. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, karena semakin banyaknya orang yang mengerti, orang yang mengerti harus membantu korban menyikapi permasalahannya, sehingga pendampingan ini yang kemudian menjadikan kita sekarang akhirnya dihadapkan pada maraknya kasus kekerasan. Itu mungkin yang saya melihatnya, sehingga dengan kondisi yang ada ini tidak ada pilihan lain bagi kita untuk melakukan serangkaian aksi. Salah satunya seperti yang sekarang sedang mungkin teman-teman ini rise and speak. Ini salah satu bagian dari untuk mencegah berbagai kejahatan seksual ke depannya. Jadi Rise and Speak ini adalah suatu kegiatan yang dirancang oleh Mabes Polri. Bekerja sama antara SSDM Mabes Polri dengan Bareskrim Polri untuk menyatukan, memadukan semua komponen yang ada di masyarakat supaya memberikan penyadaran kepada masyarakat supaya mengenal tentang kondisi masyarakat yang menjadi korban, kemudian memberikan penguatan untuk berani berbicara. Jadi Rise and Speak ini mengandung makna berani berbicara untuk menyelamatkan sesama. Karena kalau korban tidak berani berbicara, kita tidak pernah tahu ada peristiwa apa. Betul. Dan kemudian kita tidak bisa melakukan upaya penindakan terhadap pelaku untuk tidak melakukan lagi aksinya kepada korban-korban lainnya. Jadi pentingnya berbicara. Tapi sebagian masyarakat juga, ini kan sesuatu yang tidak mudah Bu Puja, membuat masyarakat atau korbannya berani berbicara dengan berbagai tantangan, semisalnya nanti antara pelaku dan korban itu memilih jalan damai, kemudian ada aib yang masih terpelihara di masyarakat kita, itu kan menjadi tantangan tersendiri untuk mencegah berbagai bentuk kejahatan ini. Tantangan itu. Sehingga makanya program ini melibatkan stakeholder semua yang banyak, baik itu dari pemerintahan, lembaga, kemudian termasuk tokoh-tokoh masyarakat, untuk bersama-sama memiliki pemahaman bahwa kalau kasus kekerasan, khususnya kekerasan seksual itu kalau kita damaikan maka kita tidak menyelesaikan masalah. Tapi masih di masyarakat tuh masih ada kondisi itulah kemudian itu. yang harus diberikan pemahaman oleh semua orang, termasuk tokoh agama. Makanya Rise and Speak ini juga kita menyasar kepada lembaga-lembaga pendidikan yang terakhir ini banyak sekali
kemudian menjadi perhatian publik karena kasusnya cukup miris lah boleh dikatakan. Nah, oleh karena itu dalam penanganan kekerasan pun kita harus melibatkan dalam penanganannya. Ya. Tadi satu sisi tidak ada kata damai untuk kasus-kasus kekerasan seksual karena kita tidak menyelesaikan masalah namanya itu. Tidak ada kata damai. Ya. Karena itu juga diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tidak boleh ada istilah restoratif justice. Menyelesaikan di luar proses peradilan. Yang kedua, kenapa kemudian rest and speak ini selain upaya pencegahan juga melibatkan stakeholder yang banyak, dalam penanganannya pun juga harus siapa yang berbuat untuk memberikan penanganan terhadap korban, pemulihan kondisi psikologisnya, penguatan dan lain sebagainya. Kami fokus pada mempidanakan pelaku supaya apa? Supaya ada efek jerah juga, supaya kemudian tidak menjadi contoh bagi calon-calon boleh dikatakan atau orang-orang yang berniat untuk melakukan tindak kekerasan. Ya, itu menjadi penting. Kemudian kalau misalnya ada satu kasus juga saat ini sedang kami tangani, itu melibatkan lingkup dalam rumah tangga, itu semua orang tuh harus terlibat dalam proses hukum supaya kemudian ada suatu upaya untuk memulihkan kondisi istilahnya. Seperti itu. Dan memang sudah seharusnya seperti itu Bu Puja, karena kalau dibiarkan ya kejahatan-kejahatan lain bakal terus timbul. Tapi dari serangkaian, dari banyaknya kasus ini, biasanya modus yang pelaku tuh, karena kan yang kami di media itu justru yang paling banyak terlibat dan sebagai pelaku adalah justru orang terdekat. Dan itu modusnya apa? Itu membangun relasi, hubungan. Itu yang dilakukan dengan tipu daya, kemudian dengan memanfaatkan kewenangan, kedudukan, istilahnya dalam bahasa hukum prabawa, wibawa yang kemudian timbul karena wah dia sosok yang memiliki, mohon maaf, ilmu, agama, tak mungkin dia salah apa yang dilakukan terhadap saya, pasti adalah tindakan yang benar. Itulah kondisi-kondisi yang kemudian dimanfaatkan pelaku. Dan kemudian para korban tidak memiliki kuasa penuh untuk melawan gitu. Untuk merintangi, untuk menolak gitu. Kalaupun menolak kembali lagi, masa kamu nggak yakin saya? Tindakan kita ini tindakan benar. Itulah ya, doktrin itu. Seperti itu. Yang paling banyak itulah. Ada suatu kondisi yang kemudian karisma yang sudah timbul itu kemudian membuat pada saat dilakukan tindakan itu ada kondisi dalam bahasa psikolog freezing. Yang dialami korban kaget. Mau buat apa, mau melakukan apa itu tidak bisa. Pikirannya dia pada saat itu adalah bagaimana saya untuk lebih fokus pada menyelamatkan diri supaya dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang lebih kasar lagi, keras lagi, membahayakan jiwanya. Dan ini Bu Puja, ini juga banyak kasus ya, anak masih di bawah umur, kemudian ini masih berkaitan juga pelakunya masih lingkup keluarga. Kira-kira apa yang mendasari gitu menurut Bu Puja sendiri sehingga kondisi ini tuh terbentuk, kondisi yang tidak menyenangkan ini tuh ada gitu. Dan apa yang perlu diantisipasi oleh keluarga atau masyarakat sekitar dan menjadi tanda-tanda ini adalah cikal bakal kejahatan seksual yang perlu dihindari? Mungkin saya bahas secara umum saja bahwa karena ini masih dalam proses yang masih sangat awal kami lakukan, masih dalam proses penyelidikan, yang kami pastikan bahwa kasus ini memang benar melibatkan orang-orang yang ada dalam lingkup rumah tangga. Kemudian peristiwa ini bisa terjadi karena memanfaatkan kondisi ketidaktahuan, termasuk terakhir yang saya dapatkan fakta-fakta peristiwa adalah memanfaatkan sisi kemanusiaan yang justru timbul dari si korban terhadap pelakunya. Justru yang karena kasihan, karena ada suatu desakan tertentu, justru korban kasihan kepada pelaku, dan sehingga mau mengikuti apa yang diarahkan atau yang disuruh oleh pelaku. Itu yang kemudian miris sekali, kondisi-kondisi itu yang kemudian yang dimanfaatkan. Ini kondisi yang sangat menyedihkan dan miris. Dan itulah kenapa kemudian perkara kekerasan terhadap perempuan, anak, kelompok rentan, khususnya kekerasan seksual, itu tidak bisa hanya berdiri penegak hukum sendiri. Dalam proses penegakan hukum pun kita harus melibatkan teman-teman atau stakeholder lain. Harus terpadu, bekerja bersama untuk kemudian, karena akan dampaknya luar biasa bagi si korban. Pemulihan korban menjadi hal yang juga penting. Kita di Polda NTB sudah ada sistem untuk penanganan seperti itu. Bukan hanya
Sehingga kapan kita butuhkan, kapan korban siap, baru kita melakukan serangkaian langkah untuk menemukan fakta peristiwa. Ataupun kita melakukan suatu langkah-langkah yang kolaboratif sehingga penyidikan berjalan, kemudian perlindungan terhadap korban juga berjalan. Termasuk pelaporan ramah anak di Polda NTB sudah? Ya, sedapat mungkin kita lakukan itu karena kembali lagi, kalau kondisinya belum siap dia tidak bisa bercerita apa-apa, Mbak. Iya. Dan itu nggak akan mungkin bisa bercerita, makanya itu kondisinya siap dulu. Nah, kondisi siap tuh teman-teman yang melakukan upaya pendampingan lah yang akan bekerja dulu. Kemudian ketika dia sudah siap, barulah kemudian kita lakukan. Kalau memang dia tidak nyaman dengan saya nggak akan mungkin terlibat untuk menggali fakta. Saya akan keluar. Tapi dia dengan siapa dia merasa nyaman di antara kami penyidik kepada petugas itulah kemudian dia mau bercerita dengan. Kalau boleh tahu berapa banyak kasus yang sekarang sedang ditangani oleh se-NTB sampai dengan bulan Mei akhir ini kami datakan ada kurang lebih 100 kasus kekerasan seksual yang kalau kita tidak melakukan kampanye Rise and Speak ini akan semakin banyak, akan melebihi dari tahun-tahun yang sebelumnya di rata-rata antara 250 sampai dengan 280 kasus dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Target dari Rise and Speak ini apa, Bu? Goalsnya menekan angka kekerasan, semakin orang sadar ancaman yang ada di semua area publik pun akan berpotensi menjadi lokasi yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku, area pendidikan, kemudian lembaga pendidikan, kemudian keluarga juga. Jadi dengan semakin gencar kita melakukan upaya pencegahan, mudah-mudahan kita bisa meminimalisir angka kekerasan. Saya sebagai masyarakat NTB, warga NTB itu berharap ini tidak hanya sekedar kampanye, tapi juga bentuk kerja nyata untuk bisa menekan angka kekerasan, kejahatan seksual yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kalau dari pihak pendidikan mungkin Ibu yang juga bagian dari Rise and Speak yang intervensi ke dunia pendidikan itu, apa yang perlu ditanamkan kepada anak-anak muda yang rentan menjadi korban? Jadi minggu kemarin kami secara maraton itu melakukan audiensi, ketemulah dengan dari Dinas Pendidikan dan Budaya, kemudian Kementerian Agama, Kanwil Kementerian Agama, kemudian DP3AP2KB. Itu bersama-sama untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk gencar melakukan kampanye. Seperti? Ya, termasuk salah satunya di lembaga pendidikan. Kita kemudian mendapatkan masukan, jangan kemudian hanya sekedar anak-anak saja yang diberikan pemahaman tentang pencegahan kekerasan, tetapi tenaga pendidik. Itu yang pertama. Yang kedua juga, jangan saja bahwa kita memberikan pemahaman bahwa yang berpotensi menjadi korban adalah anak-anak saya, tetapi tenaga pendidik juga berpotensi menjadi korban kekerasan, apakah bentuknya kekerasan fisik atau lainnya. Itu imbang yang kemudian kita lakukan bersama. Target kita nanti pada saat penerimaan siswa baru, baik itu di kampus, di pondok-pondok pesantren, maupun di SMP, SMA yang ada, kita akan lakukan bersama-sama terpadu dari Polda, kemudian dari dinas terkait, untuk kita sama-sama turun. Mudah-mudahan semakin menyadarkan dan semakin menekan angka kekerasan. Termasuk nanti pemahamannya bagian dari digitalisasi yang salah satu menjadi faktor penyebab timbulnya kejahatan seksual itu. Ada juga di sana pemahaman-pemahaman tentang bahaya digitalisasi yang begitu marak. Mungkin nanti ke depannya kita rancang itu dengan Dinas Kominfo, karena kita targetnya yang bersifat konvensional dulu. Itu walaupun memang kita tahu bahwa cikal bakalnya terjadi pun memang didasarkan kepada penyalahgunaan media sosial atau teknologi informasi, itu juga ada. Tetapi mungkin nanti selanjutnya menjadi agenda kita untuk kemudian secara masif untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan mengidentifikasi area-area penyebabnya. Pertanyaan saya begini Bu Puji, semisal ada satu kondisi perempuan atau anak yang mengalami kejahatan seksual, kekerasan seksual, apa yang perlu mereka lakukan? Mereka melapor kemana? Karena itu yang menjadi mereka kebingungan gitu. Saya harus lapor ke siapa? Saya mengadunya kemana? Jadi sebenarnya sudah sangat banyak ruang bagi korban untuk melapor, karena di lembaga pendidikan itu sudah ada yang namanya Satgas. Di pondok pesantren itu kami dapatkan laporan bahwa sudah ada Satgas internal, Satgas TPKS istilah mereka, yang untuk
melaporkan, menyampaikan kalau memang mengetahui ataupun menjadi korban. Kemudian di kampus pun sudah ada satgasnya juga. Tinggal kemudian kepercayaan itu. Kepercayaan artinya kepada siapa saya nyaman untuk bercerita. Tetapi ruang untuk pelaporan sebenarnya sudah ada. Termasuk di dinas ada namanya UPTD, PPA yang ada di dinas kabupaten kota, termasuk di kami. Banyak juga di kami yang datang bukan sekedar langsung melapor, tapi konsultasi. Itu juga sudah ada. Sebenarnya sudah ada, tinggal dia nyaman cerita ke siapa. Nyaman kemana? Ya, kemananya. Oke. Selama ini mungkin lebih sensitif dan personal, Bu Puji, selama penanganan ada kasus yang berkesan tidak? Yang paling mengena di hati Bu Puji, dan ini sebagai pelajaran untuk kita semua sih sebenarnya, untuk di-sharing-sharing. Ya mungkin kasus Agus Buntung lah ya. Oke, kasus Agus Buntung. Yang luar biasa, apa namanya? Iya, itu berita nasional. Menyita kami yang baik fisik, psikis kami juga. Karena bukan saja kita mengungkap fakta peristiwa yang selama ini kita lakukan, tapi kita menyadarkan semua pihak bahwa siapapun bisa menjadi pelaku ketika memang benar kita bisa buktikan bahwa dia melakukannya dan ada korbannya. Itu tantangan kita waktu itu, lebih kepada memberikan pemahaman masyarakat luas. Dan itu sejak adanya kasus Buntung, setidaknya sebagian besar orang terbuka pemikirannya bahwa setiap orang tuh berpotensi jadi pelaku meskipun dengan berbagai keterbatasan itu. Ya, benar sekali Mbak. Luar biasa itu. Kalau yang lain sih sebenarnya kita cukup ini ya, di NTB ini kita cukup boleh dikatakan progresif dalam penanganan kasus-kasus kekerasan. Teman-teman di Bareskrim bahkan saat ini meminta contoh penanganan kasus perkawinan anak yang mungkin baru pertama kita bisa ungkap. Anak yang masih usia di bawah umur melakukan perkawinan, dan kepada orang tuanya kita mintakan pertanggungjawaban karena membiarkan bahkan memproses perkawinan itu, karena dampaknya cukup membahayakan bagi anak itu. Tidak ada upaya maksimal yang dilakukan untuk melakukan pencegahan. Itu kita proses. Itu sih sementara Mbak, dan termasuk saat ini ya ada 2 kasus yang sedang menjadi perhatian. Dan mudah-mudahan kita mohon doa supaya kita bisa segera mengungkapnya dengan didukung alat bukti. Kami selalu menempatkan seseorang sebagai tersangka didukung minimal 2 alat bukti berdasarkan scientific crime investigation. Oke. Ini yang paling penting ya. Iya. Terakhir Bu Puji, pesan untuk orang tua yang khawatir anaknya terkena dampak, kemudian pesan untuk para guru dan juga anak itu sendiri agar terhindar dari kejahatan seksual. Mereka harus ngapain? Ya, karena mungkin memang tidak ada rumus baku tentang bagaimana berdasarkan kita, ya pengalaman kita. Tidak ada rumus baku karena kembali lagi kejahatan itu ada dipengaruhi 2. Peristiwa pidana itu dipengaruhi 2 adalah niat dan kesempatan ya. Niatnya dari si pelaku dan kesempatan yang mungkin dibuka oleh baik itu oleh lingkungan ataupun dibuka oleh si korbannya gitu loh. Jadi itu sebenarnya yang kemudian harus kita sikapi, apakah kita bisa mencegah adanya kesempatan itu, termasuk mencegah niat-niatnya dari pelaku seperti itu. Memang pelaku niat itu lebih besar dari pelaku, tapi kesempatan itulah yang kemudian, misalnya di tempat pendidikan, hindarilah kemudian dia misalnya di kampus misalnya konsultasi jangan sendiri, karena ketentuan di kampus setelah kita pelajari juga nggak ada tuh namanya konsultasi sendiri, minimal berdua. Hal-hal itu yang kemudian kalaupun misalnya pada kasus terakhir yang saat ini lagi happening juga ini, kalau memang aktivitas sudah sangat malam, larut, ya udah pastikan untuk menghindar, untuk berdua, sampai apalagi diperintahkan untuk diarahkan untuk masuk ke kamar, ya udah jelas lah potensi itu akan besar terjadi. Kita yang kemudian harus bersikapnya, kekuatan kita untuk bersikapnya. Balik lagi tadi karena kekuasaan dan mungkin korban itu belum begitu memahami antara batasan kemudian dan hal yang lain gitu. Oke. Atau ada sesuatu yang ingin disampaikan Bu Puji yang sangat penting terkait dengan pencegahan kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan? Ya, jadi kami lebih pada kembali lagi mengajak semua komponen bahwa tidak bisa dengan penegakan hukum akan menekan angka kekerasan, tetapi kepedulian semua pihak atau stakeholder terkait untuk bersama-sama meyakinkan bahwa
ruang dimanapun berpotensi untuk menjadi tempat pelaku melakukan aksinya, tetapi kemudian ketika kita saling mengingatkan, ketika kita saling peduli, mudah-mudahan angka kekerasan terhadap perempuan, anak, kelompok rentan disabilitas, termasuk perdagangan orang, bisa kita tekan di NTB ini. Mungkin itu saja, Mbak. Dan yang paling penting adalah benar-benar harus teredukasi dengan baik. Kalau sudah teredukasi dengan baik, pemahaman tentang perlindungan diri dan batasan diri itu bisa menjadi barrier lah untuk menjadi korban kejahatan dan kekerasan seksual. Cukup, Bu Puja? Cukup. Oke, Tribuners, itu salah satu ini kondisi kita ya, kondisi kasus kejahatan seksual yang ada di Nusa Tenggara Barat dan juga dari pihak kepolisian bagaimana menangani ini agar menekan berbagai kasus yang sangat menyedihkan, dan kita berharap ke depannya ya sedikit ditekan sedikit demi sedikit dan kemudian mungkin sampai zero kejahatan seksual. Dengan rise and speak, jangan takut berbicara, jangan takut melapor. Mendapatkan kejahatan seksual itu bukan aib, dan itu bukan apa, Ibu Puji ya, dan itu bukan aib, dan harus kita laporkan agar untuk mencegah kejahatan-kejahatan selanjutnya. Oke, Tribuner, saya di sini Lailatun Niam pamit undur diri, dan di sini ada Ibu AKBP Nimade Pujawati, Kasubdit 4 di Treskrim Polda NTB, pamit undur diri juga. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Puji, terima kasih.